Yajuzu lil mutasaddiq ayyuhira shadaqatan. Bagi orang yang bersedekah diperbolehkan memperlihatkan sedekahnya. Artinya orang yang bersedekah terang-terangan itu tidak dilarang, diperbolehkan. Ya, karena mungkin sebagian orang karena merasa sedekah itu harus dilakukan secara rahasia. Beda dengan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka rabbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan belajar fikih kembali. Sudah cukup lama ya. Terakhir kita membahas tentang zakat, kemudian sedekah, masih tentang zakat ya, masih panjang bahasan tentang zakat. Insyaallah kita harap selesai kemudian kita berpindah ke bab yang lain insyaallah. Baik, kita membahas kaitannya dengan zakat ataupun sedekah yang sifatnya sunnah, sedekah tatawwu', sedekah sukarela. Bagaimana orang yang memperlihatkan sedekah, bukan memperlihatkan sedekah tapi diketahui banyak orang. Mungkin dia bukan berniat memperlihatkan, atau mungkin terbiasa
sedekahnya diketahui oleh banyak orang. Ya. Kalau di masjid-masjid mungkin ada diumumkan sholat Jumat diterima sedekah dari bulan, gitu ya. Macam-macam. Ada juga yang disamarkan, ya, diterima hamba Allah, diterima sedekah dari hamba Allah. Ada model yang lain, diterima infak sedekah dari blok D nomor 35. Jadi macam-macam untuk mencoba barangkali untuk menyembunyikan amal ibadah yang berupa sedekah. Yajuzu lil mutasaddiq ayyuhira shadaqatan. Bagi orang yang bersedekah diperbolehkan memperlihatkan sedekahnya. Artinya orang yang bersedekah terang-terangan itu tidak dilarang, diperbolehkan, ya, karena mungkin sebagian orang karena merasa sedekah itu harus dilakukan secara rahasia. Beda dengan zakat, ya. Kalau zakat kan sifatnya wajib, apalagi zakat fitrah, ya, semua orang mengeluarkan zakat fitrah, jadi tidak masalah. Nah, ini mungkin kaitannya dengan sedekah. Mungkin kita sering ya melihat bapak-bapak, ibu-ibu masjid, suku-suku masukin headline, masukin uang ke dalam celengan masjid, gitu ya. Kalau di sini kelihatan semua, ada CCTV, gitu ya. Nah, gitu. Yang jelas bahwa kita yang perlu senantiasa ditata adalah hatinya, gitu ya. Kita belajar bagaimana kita melakukan ibadah, apapun ibadahnya, dalam keramaian tetap terjaga hatinya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah menjadi karena manusia, karena makhluk dan lain sebagainya. Baik. Sawa'un akanat shadaqatu shadaqatu fardhin am nafilatin duna ayyurahi bi shadaqati. Jadi apapun sedekahnya, baik sedekah yang sifatnya sunnah ataupun sedekah yang sifatnya wajib, boleh diperlihatkan. Nah, di sini ada catatannya dunal ayyurahi, dengan catatan tidak riak. Nah, gitu ya. Yang dilarang itu adalah riaknya. Nah, potensi memang ketika tidak terbiasa secara terang-terangan muncul riak. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan itu sudah menjadi kebiasaan yang baik. Justru kalau menurut salah satu ahli tasawuf, Imam Bushairi, gitu ya, barang siapa yang meninggalkan kebiasaan baik takut dibilang riya, maka dia sesungguhnya terjatuh pada riya yang lain, riya yang kedua, gitu ya. Karena sesungguhnya dia sudah biasa melakukan gitu ya, dengan kebiasaan itu dia lakukan,
dan dia tinggalkan takut dibilang ria. Itu tidak menurut salah satu ahli tasawuf itu ria juga, gitu ya. Nah, makanya di sini catatannya adalah menjaga hatinya agar tidak berubah. Nah, memang di sini ada tambahan wa ikhfaquha afdal. Tetapi menyembunyikannya itu lebih afdal. Gitu ya. Ada tambahan catatan. Artinya moderat bahwa yang terlihat gitu ya boleh gitu. Karena tadi sejak zaman Rasulullah itu ada orang yang ngomentari orang yang sedekah gitu ya. Kalau sedekahnya besar dikomentari pasti nggak ikhlas gitu ya. Kalau zaman Rasulullah kan biasa Rasulullah menawarkan, Rasulullah kita mau perang Tabuk gitu ya, dipersilahkan kepada para sahabat untuk bersedekah dengan hartanya, sehingga para sahabat berbondong-bondong datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafik zaman Rasulullah begitu, salah satu ciri kerjaannya ngomentari orang yang beramal baik. Kalau sedekahnya kecil, ada yang sedekah sahabat karena keinginannya berkontribusi sementara dia nggak punya harta, akhirnya dia istilahnya kalau bahasa kita lembur ya, nambah kerja biar dapat tambahan. Dia sedekah 2 genggam kurma, 2 genggam tangannya kurma sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikomentari oleh orang munafik, sedekah segitu buat apa? Bahasa Cirebon kanggo apa? Gitu ya. Ini ada juga zaman Rasulullah yang komentari, meskipun sedikit dikomentari, banyak dikomentari. Pada sinilah pentingnya kita selalu menjaga hati kita di dalam amal ibadah apapun, termasuk sholat. Allah Ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu itu artinya memperlihatkan, gitu ya. Itu betul sedekah. Jika kalian memperlihatkan sedekah, fa ni'ma, maka itu adalah satu kebaikan, nikmat. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, dilaksanakan secara tersembunyi, rahasia, wa tu'tuhal fuqara, dan diberikan kepada orang fakir, fa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inda Ahmad wa Syaikhaini, menurut Imam Ahmad dan Imam Bukhari Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis masyhur, hadis sering kita dengar tentang 7 golongan. 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah.
tidak ada naungan yang lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 orang, 7 golongan. Siapa saja? Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang pertama. Makanya pemimpin ini berat gitu ya. Sehingga siapa yang berhasil menjadi seorang pemimpin yang adil gitu ya. Dan di sini imam, pemimpin umum ya. Ketua DKM juga termasuk. Gitu ya. Tidak hanya presiden maksudnya. Gitu ya. Dalam level terkecil gitu ya. Tingkat desa, tingkat masjid gitu ya, tingkat rumah tangga, suami imam gitu ya. Al-imamul adil, seorang imam yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda rajin ibadah. Samping kiri saja. Masih muda, mungkin umumnya gitu ya, anak muda itu main begitu ya. Nah, tapi memilih rajin ibadah, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya rindu kepada masjid. Nah, gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hatinya kalau nggak ke masjid itu nggak enak, ya. Pengennya masjid terus. Jadi hatinya ini ditarik terus untuk datang ke masjid, gitu ya. Nah, ini termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi azza wa jalla, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai satu sama lain, bersaudara satu sama lain, membangun ukhuwah satu sama lain, bukan karena satu hobi, bukan karena satu tempat kerja, bukan disatukan karena suku bahasa misalnya, tapi betul-betul persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, ya, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kanan memberikan sedekahnya, tangan kirinya nggak tahu bahwa dia bersedekah. Sangat dirahasiakan sedekahnya begitu ya, sampai istilahnya yang tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya memberi. Itu istilah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu, seseorang berzikir khaliyan, sepi, tidak ada orang lain, sendirian, dia zikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, zikir kepada Allah dalam kesendirian. Kemudian dia meneteskan air mata, gitu ya. Karena kalau kita bisa nangis karena di sampingnya nangis,
gitu ya. Itu nangisnya ketularan. Oh, dia nangis, ikut nangis, nah, gitu. Mungkin lagi bikin berjamaah, gitu ya. Ini orang yang sendirian, bikin menghayati betul yang dia pikirkan, atau dia betul-betul sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meneteskan air mata. Ini termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang ketujuh, kelompok tujuh yang terakhir, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah azza wa jalla. Ada seseorang laki-laki dipanggil seorang perempuan yang punya jabatan, seorang perempuan yang mempunyai paras muka yang cantik. Jadi mungkin ibaratnya seperti Nabi Yusuf, ya, tidak ada halangan apapun, dipanggil oleh seorang perempuan, ya, mempunyai kedudukan, jabatan, mempunyai kecantikan, ya, berparas cantik, dan tidak ada orang lain di ruang yang sangat tertutup, di penjara, gitu ya. Kemudian dia mampu mengucapkan inni akhafullah, menolak, kemudian mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuh golongan. Nah, salah satu tadi diantaranya adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Baik, selanjutnya tentang zakatul fitri. Zakat fitrah sudah kita lakukan, nggak apa-apa ya, sebagai pengingat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Zakatul fitri ay az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan disebabkan karena selesai puasa Ramadan. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin, dan zakat fitrah ini wajib bagi seluruh kaum muslimin, saghirin aw kabirin, anak-anak kecil, dewasa, dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, hurrin aw abdin, merdeka ataupun hamba sahaya. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan satu sok dari kurma, satu sok kurma, au sa'an min sya'ir, atau satu sok gandum. Alal abdi wal qurri, diwajibkan atas hamba sahaya, merdeka, wal dzakar wal untha, laki-laki dan perempuan, as-saghir wal kabir, anak-anak kecil maupun dewasa, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Hikmatuha, apa hikmahnya zakat fitrah? Syuri'at zakatul fitri fi Sya'ban, disyariatkan zakat fitrah ini tahun kedua Hijriah, berarti bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadan. Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, disitulah Rasulullah mendapatkan perintah puasa, dan sekaligus di akhir setelah melaksanakan puasa disyariatkan untuk menunaikan zakat fitrah.
waktu disyariatkannya. Mimma asa ayyakuna waqa'a fihi min al-lagwi wa rafati, dan ini boleh jadi seseorang yang untuk menutup ya, kekurangan-kekurangan selama puasa. Min al-lagwi wa rafati, dari kata-kata yang tidak baik selama puasa, gitu ya. Laghun, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat ketika puasa. Nah, itu ditutup dengan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah puasa. Walitakuna aunan lil fuqara wal mu'awwizi. Di sisi yang lain, zakat fitrah itu juga menjadi penolong, bantuan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Rawah Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darqutni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Darqutni, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, Rasulullah mewajibkan, memfardukan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan, membersihkan orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war rafati, dari perbuatan yang tidak bermanfaat, war rafati, dan kata-kata yang kotor, wa tuhmatan lil masakin, dan menjadi makanan untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima, maqbul. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah seperti sedekah biasa. Alaman tajib, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Tajibu 'alal hurril muslim, wajib bagi setiap muslim merdeka, al-malik li miqdari sha'in, orang yang mempunyai harta satu sok, kelebihan satu sok, yazidu an quti wa quti iyali, lebih dari kebutuhan pokok dia dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, itu wajib ya. Yauman wa lailatan. Nah, kecukupan itu cukup untuk makan satu hari. Jadi orang kalau punya harta, punya beras kalau di kita ya, sekiranya cukup untuk keluarganya, dirinya sehari semalam, gitu ya. Jadi jangan sampai ngepres pas-pasan, gitu ya. Gara-gara zakat fitrah jadi nggak makan, itu berarti mustahil, gitu ya. Jadi dia punya kelebihan, cukup makan untuk dirinya dan keluarganya satu hari satu malam. Wa tajibu alaihi an nafsihi, wajib bagi orang yang memiliki harta tadi, dan juga amman talzimuhu nafaqatuhu, termasuk orang-orang yang wajib diberikan nafkah oleh dia. Misalkan seorang suami ya, pemimpin keluarga, juga wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya, untuk anak-anaknya, mungkin punya khotimah, asisten rumah tangga, dia tidak mampu, dia bisa juga mengeluarkan atas nama, mengeluarkan zakatnya orang yang berada di
tanggungannya. Kazaujatihi wa abnaihi wa khadamihi alladhi yatawalla amrahu. Punya santri misalkan gitu ya, santri yang memang pulang-pulang ada orang tuanya gitu ya. Dia wajib mengeluarkan zakat dari orang yang ditanggungnya tadi. Wa yaqumu bil infaqi 'alaihi. Qadruha, berapa nominalnya, berapa kadarnya. Al-wajib fi sadaqatil fitri sha'un. Zakat fitrah itu ukurannya 1 sa', gitu ya. As-sa'u arba'atu amdadin. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Wal muddu hafnatun yakfi rajul al-mu'tadil al-kaffaini. Dan 1 mud itu genggaman 2 apa namanya? 2 tangan, yaitu 4 kali ini satu sa'. Nah, 1 mud itu 1 mud 4 ini apa namanya, genggaman, ya. Wa yusami qadhan wa thuluth qadhin aw qadhain. Memang ukurannya di kita kalau di Indonesia ya ada 2,5 ya, 2,5 atau bukan 2,8 ya, 2,8 digenapkan menjadi 3 gitu ya. Dan itu saya kira sudah banyak dibahas. Kemudian barang-barangnya bentuknya al-qamhu, asy-sya'iru kalau di Arab ya, gandum, kemudian tamar itu kurma, zabi anggur yang dikeringkan, disebutnya mis-mis ya. Awil aqdi awil arsi disebutnya beras, awil dzurrah jagung, aw nahwi dzalika mimma yu'tabaru fudan, atau yang lain yang dianggap sebagai makanan pokok. Nah, kemudian wajawwaza Abu Hanifah ikhrajul qimah, yang membolehkan mengeluarkan dalam bentuk qimah. Qimah itu uang ya, nominal, dalam bentuk nominal, tidak dalam bentuk barang. Itu Abu Hanifah. Wa qala idza akhraja al-muzakki min al-qamhi fa innahu yajuzu nisfa sa'in, qala Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunna idza kana fina Rasulullah nukhriju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin wa mamlukin sa'an min ta'amin aw sa'an min aqdin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin. Nih, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika kami bersama dengan Rasulullah, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, dewasa, merdeka, hamba sahaya, 1 sok dari makanan atau 1 sok dari akid. Akid itu susu yang dikeringkan, jubna kalau bahasa orang Mesir, seperti jubna, susu yang dikeringkan. Nah, itu hadisnya tentang kadar yang dikeluarkan. Ya. Kemudian orang-orang mengikuti sampai dengan hari ini. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ba'd ahli al-'ilm yarawna min kulli shay'in sa'an wa syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa semua barang atau yang dianggap sebagai makanan pokok
dihitungnya adalah 1 sa'. Ya, waqala ba'du ahli ilmi min kulli syai'in sa' illa al-burri fa innahu yujzi nisfa sa'in wa sufyan wa bil mubarak wa bil kufar. Ada sebagian ahli ilmu yang lain boleh diberikan setengah sa', gitu ya. Ini menurut Ibnu Mubarak, Sufyan, dan ahlu Kufah. Itu berarti orang daerah Irak dan Iran, itu Kufah dulunya. Kemudian mata tajib, kapan wajib dikeluarkan zakat fitrah? Ittafaqal fuqaha, ahli fikih semua sepakat ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ketika akhir Ramadan. Waqtalafu fi tahdidil waqt, dan para ulama itu berbeda pendapatnya pada waktunya kapan. Akhir Ramadan itu waktunya kapan? Apakah sebelum maghrib, atau setelah maghrib, atau sampai terbit fajar? Nah, itu yang menjadi ikhtilaf. Jadi waktu wajib ya. Adapun waktu yang dibolehkan nanti kita bahas. Ini waktu wajibnya. Faqala Tsawri wa Ahmad wa Ishaq Asy-Syafi'i fil Jadid. Menurut Ats-Tsawri, Imam Ahmad, Ishaq, Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, wa ahda riwayataini an Malik, salah satu dari 2 riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, anna waqta wujubiha ghurub asy-syamsi lailatul fitri. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan pada malam Idul Fitri, ketika takbiran, ya. Li'annahu waqtul fitri min Ramadan, karena waktu terbenam matahari itu adalah akhir daripada Ramadan. Kemudian waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah wal Laits, Imam Al-Laits wa Syafi'i fil qadim, Imam Syafi'i pendapat yang lama. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul qadim, qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i masih berada di Kufah, itu disebut qaul qadim. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, nah itu mempunyai pendapat yang baru karena tidak cocok ketika diterapkan qaul qadimnya, pendapat lamanya ketika berinteraksi berada di masyarakat Mesir. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Wa riwayat tsaniyah an Malik, dan riwayat yang kedua dari Imam Malik, anna waqta wujubiha tulu'al fajri. Waktu wajib mengeluarkan zakat itu ketika terbit matahari, terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar. Terbit fajar min yaumil Id, dari hari Idul Fitri, berarti ya, subuh, ya, subuh. Wa faidatu hadzal ikhtilaf, adanya perbedaan ikhtilaf ini adalah fil mauludi yuladu qabla al-fajr. Ini dikarenakan perbedaan ini adalah ada manfaatnya, gitu ya. Ada manfaatnya. Itu membicarakan tentang anak yang lahir sebelum subuh. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya atau tidak wajib? Nah, alal qaulil awwal, yang tadi mengatakan
bahwa anak yang pendapat yang pertama itu kan waktu wajibnya itu sejak ghurub syams, sejak terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Nah ini setelah maghrib kemudian anak lahir, bayi lahir sebelum subuh. Nah ini wajib nggak dia mengeluarkan zakat fitrah? Orang tuanya wajib nggak mengeluarkan zakat fitrahnya? Nah kalau menurut pendapat awal ya, maka al-qaul awal la tajib, tidak wajib. Bagi pendapat pertama yang tadi menyebutkan waktu wajibnya itu adalah ketika ghurub terbenam matahari. Li'annahu wulida ba'da waqtil wujub, karena dia dilahirkan setelah waktu wajib mengeluarkan zakat. Adapun menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa waktu wajib itu adalah tulu'ul fajri, yaitu terbit fajar atau waktu subuh, maka anak yang lahir sebelum subuh wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, gitu ya. Kemudian ta'jiluha an waqtil wujub, bagaimana hukumnya mempercepat mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajib, ya. Misalkan 2 hari sebelumnya karena mau mudik, gitu ya, dikeluarkan dulu zakatnya. Ala annahu yajuzu ta'jilu sadaqatil fitri qabla al-'id, boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan hari Idul atau sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang pergi berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum pelaksanaan, bahkan sebelum berangkat sholat Id, itu tadi cerita yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Qala Nafi' wa kana Ibnu Umar yu'addiha qabla dzalik. Dan Ibnu Umar bahkan pernah membayar zakat fitrah sebelum waktu yang beliau katakan, sehari sebelum orang keluar untuk melakukan sholat Idul Fitri. Awil yaumain, bahkan beliau pernah 2 hari. Wakhtalafu fi mazada an dzalik. Nah, yang terjadi perbedaan bagaimana mengeluarkan zakat fitrah sebelum tadi, mungkin di hari H-3 ya, atau sebelumnya. Nah, bagaimana hukumnya? Fa'inda Abi Hanifah yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Imam Abu Hanifah membolehkan untuk mengeluarkan lebih awal zakat fitrah selama Ramadan. Menurut Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i yajuzu taqdim min awwal syahr. Menurut Imam Syafi'i boleh sejak awal hari pertama Ramadan. Mirip dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik masyhurun mazhab Ahmad. Menurut Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad yajuzu taqdimuha yawman aw yawmain. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, membayar zakat fitrah boleh sebelum Idul Fitri 2 hari, sehari atau 2 hari. Berarti maksimal apa? Hamil 1, hamil 2. Gitu. Kalau hamil 3 boleh. Ini menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Wattafaqatil a'immatu ala anna zakatul fitri la tasqutu bit-ta'khiri ba'da al-wujub. Semua ulama atau para imam mazhab, imam fikih sepakat bahwa zakat fitrah
tidak gugur ya ketika dia mengakhirkan setelah waktu wajib. Artinya tetap dia menjadi hutang. Kalau dia telat membayar zakat fitrah, maka dia tetap harus wajib dikeluarkan fi dhimmatin min man lazimathu hatta tuadda, sampai ditunaikan. Walau fi akhiril umri, mungkin dilaksanakan ya sampai akhir hayatnya menjadi hutang kalau belum dilaksanakan zakat fitrah, termasuk orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Wattafaqu ala annahu la yajuzu ta'khiru an yaumil 'id, dan tidak boleh, sepakat ulama ittifaq tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah hari Idul Fitri. Baik, saya kira cukup 45 menit untuk membahas materinya. Insyaallah nanti kita perdalam bersama dalam tanya jawab insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.